Oke guys, jadi cerita kali ini ada seorang kakek yang sudah meninggal dunia. Keluarganya udah nangis-nangis, mengadakan upacara pemakaman, bahkan udah dikremasi dan dibikinin kuburan lengkap dengan batu nisan bertuliskan namanya. Tapi 3 tahun kemudian, tiba-tiba kakek itu pulang ke rumah dalam keadaan sehat dan melihat kuburannya sendiri. Ini kisah nyata kakek Macis yang bangkit dari kubur dan bikin seluruh desanya gempar. Pertanyaan terbesarnya, kalau dia masih hidup, lalu jenazah siapa yang selama ini dikubur keluarganya? Cerita ini dimulai pada tahun 2015. Polisi di kota Hengyang, China menemukan seorang kakek tua yang jalan tertati-tati sendirian. Kakek ini kemudian dibawa ke panti sosial. Pas ditanya, dia dengan jelas nyebutin namanya, Ma Qixiang, umur 59 tahun dari desa Paishi, Xiangtan. Dia bilang dia nggak punya anak, tapi punya beberapa saudara dan pengen banget pulang. Kelihatannya semua normal kan? Tapi disinilah keanehan dimulai. Petugas panti iseng ngecek data kakek ini di catatan sipil dan mereka kaget setengah mati. Data atas nama Macis yang statusnya meninggal dunia. Akun kependudukannya udah ditutup 3 tahun yang lalu. Biasanya akun ditutup kalau orangnya benar meninggal atau hilang selama bertahun-tahun. Petugas langsung hubungin saudara Macis yang dan tebak apa jawaban saudaranya. Kakaknya bilang, nggak mungkin, adik saya sudah meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan. Saya sendiri yang mengurus pemakamannya, kalian pasti penipu. Suasana di panti langsung jadi horor. Kalau Macisha yang asli sudah meninggal, terus kakek yang ada di depan mereka ini siapa? Karena penasaran, polisi akhirnya mutusin buat nganterin kakek Macis yang pulang ke desanya untuk ngebuktiin semuanya. Pas sampai di desa, kepala desa yang dengar kabar itu langsung datang. Dan begitu melihat si kakek, kepala desa langsung teriak, "Loh, ini kan Macis yang teman lama saya." Dia 100% yakin kalau kakek ini adalah Macis yang sudah dinyatakan meninggal. Berita Macis yang bangkit dari kubur nyebar lebih cepat dari gosip tetangga. Satu desa tumpah ruah pengen lihat dengan mata kepala sendiri. Keluarganya yang tadinya nggak percaya langsung lari keluar. Mereka syok, kaget, nggak bisa berkata-kata. Di depan mereka berdiri Macis yang orang yang 3 tahun lalu mereka lihat jenazahnya, mereka tangisi dan mereka kuburkan. Ini momen bagaikan mimpi guys. Seorang pria pulang ke rumah dan disambut oleh kuburannya sendiri. Jadi kemana Macisang selama ini? Ternyata ceritanya tragis banget. Kakak iparnya cerita kalau Macisang ini punya sedikit keterbelakangan mental sejak kecil. Suatu hari di tahun 2009 dia keluar rumah buat beli rokok tapi nggak pernah kembali. Ternyata dia tersesat lalu diculik sama sindikat dan dijual ke sebuah pabrik batu bata ilegal. Di sana dia dipaksa kerja rodi, angkut-angkut batu bata dari pagi sampai malam tanpa dibayar sepeser pun. Makanannya pun cuma sayur sisa. Karena kondisinya yang lemah dan sering pingsan, bos pabrik akhirnya nganggap dia beban dan ngusir dia gitu aja. Tanpa uang dan nggak tahu jalan pulang, Macisang terpaksa jadi gelandangan dan pengemis selama bertahun-tahun, sampai akhirnya ditemukan polisi. Oke, simpati kita buat kakek Ma. Tapi pertanyaan besar masih menggantung. Siapa yang dikubur? Kenapa keluarga dan polisi bisa seyakin itu? Nah, kita mundur ke tahun 2012. Ada kecelakaan maut di dekat desa Macisang. Korbannya seorang pria, wajahnya hancur lebur sampai nggak bisa dikenali. Karena lokasinya dekat dan ada laporan orang hilang, polisi memanggil keluarga Macisang. Keluarga bilang dari tinggi dan bentuk badannya jenazah itu mirip banget sama Macisang. Tapi kan nggak bisa cuma modal mirip. Polisi akhirnya melakukan tes DNA. Karena orang tua Macisang sudah meninggal, sampel darah diambil dari kakaknya. Beberapa waktu kemudian hasilnya keluar. Disinilah letak kesalahan fatalnya. Laporan forensik menulis, tidak bisa dikesampingkan adanya hubungan darah antara jenazah dengan Ma Qianjun, kakaknya. Bagi polisi dan keluarga yang awam, kalimat itu diartikan sebagai fix, ini adiknya. Padahal menurut ahli forensik, kalimat itu artinya nggak seabsolut itu. Itu cuma berarti mereka punya hubungan darah, tapi bisa jadi dia itu sepupu atau kerabat jauh yang punya nenek moyang sama, bukan pasti adik kandung. Karena salah paham istilah teknis dan komunikasi yang buruk, terjadilah kekeliruan terbesar dalam sejarah desa itu. Keluarga Macisang akhirnya dapat kompensasi 150.000 yuan dari si penabrak, yang mereka pakai buat biaya pemakaman mewah untuk jenazah yang salah. Kini Macisang sudah kembali, tapi rumah tuanya udah hancur karena nggak terurus. Untungnya pemerintah setempat turun tangan dan membawanya untuk tinggal di panti jompo, menjamin masa tuanya lebih tenang. Tapi satu misteri tetap abadi. Identitas jenazah pria yang dikremasi dengan nama Macisang itu sampai sekarang tidak pernah terungkap. Dia adalah kerabat jauh keluarga Macisang, tapi siapa namanya, dari mana asalnya, tetap menjadi misteri.
DNA-nya sudah dimasukkan ke database orang hilang nasional dan harapan suatu saat keluarganya yang asli bisa ditemukan. Gimana guys? Ceritanya luar biasa kan? Sebuah kesalahan kecil dalam komunikasi bisa berakibat fatal. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.